Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Hari ini hari Jumat, tanggal 2 April tahun 2021. Saudaraku, selamat kita berada di Jumat Agung. Kita akan mengenang peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menanggung dosa isi dunia ini. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Markus, pasalnya yang ke-15. Kita membaca ayat 33 sampai 47. Sekali lagi kita akan mengenang peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan untuk itu kita akan membaca firman Tuhan dari Markus pasal 15 ayat 33 sampai 47 berkata, pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu, hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati, maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan.
Demikianlah bacaan kita di Jumat Agung ini. Kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kiranya bacaan ini, saudaraku, menjadi berkat bagi kita sehingga kita dapat memahaminya, dan dengan demikian kehidupan kita lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mengiring Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat kebenaran yang dicatat oleh Alkitab sehubungan dengan kematian Tuhan Yesus. Bila kita memperhatikan dengan saksama bacaan kita di saat ini, maka kita akan melihat ada kebenaran yang terungkap sebelum Tuhan Yesus meninggal dunia atau mati di atas Bukit Golgota. Yang pertama, Tuhan Yesus itu berseru, yang terdapat di dalam ayat 34. Dia berseru kepada Bapa di sorga dan berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hal ini menjadi pelajaran yang berarti bagi kita, bahwa Tuhan Yesus berseru kepada Bapa di sorga tentang keberadaan dirinya. Sewaktu dia berada di atas bumi, saudaraku, dia merasakan penderitaan. Sehingga dengan demikian, dia berseru kepada Bapa di sorga, dan seruannya, mengapa Allah Bapa meninggalkan dia? Ini merupakan seruan sekaligus keberadaan hidupnya diserahkan kepada Bapa di surga. Karena dia diutus menjadi perantara antara Allah dan manusia, sehingga manusia memperoleh pengampunan dosa untuk kepada jalan kebenaran, supaya kehidupannya boleh memasuki kehidupan yang kekal di sorga yang baka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hal yang menarik yang terjadi sebelum kematian Tuhan Yesus, yaitu Tuhan berseru kepada Bapa di surga. Ini adalah sesuatu yang alamiah, sesuatu yang normal, di mana sebelum kematiannya, dia menyampaikan keluhannya, seruannya kepada Bapa di sorga, bahwa kehidupannya diserahkan sepenuhnya untuk menyelamatkan dunia ini. Kebenaran selanjutnya, saudaraku, kita dapat baca di dalam ayat yang ke-37, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Jadi, sebelum dia mati di atas kayu salib, dia menyerahkan nyawanya. Hal ini penting menjadi pembelajaran bagi kita sebagai orang yang percaya. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami aniaya, dan mungkin kita berada dalam bayang-bayang maut, maka kita harus menyerahkan nyawa kita kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga, karena dialah pemilik kehidupan kita. Ini hal yang perlu kita pahami
sebelum kita dipanggil oleh Bapa di sorga. Kita harus menyerahkan nyawa kita kepada Sang Khalik, pemilik kehidupan. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, kebenaran yang ketiga dapat kita lihat, ada pengakuan daripada kepala pasukan bahwa dia mengakui bahwa orang ini, bahwa Yesus adalah anak Allah. Pengakuan kepala pasukan ini memberi arti kepada kita bahwa kepala pasukan memberikan keyakinan Tuhan Yesus yang dipuji, yang disembah adalah anak Allah yang hidup. Dengan demikian, saudaraku, tak perlu kita meragukan akan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kita di hari ini memperingati kematiannya, yang kita kenal dalam sejarah dunia sebagai Jumat Agung. Artinya hari Jumat yang mulia, yang agung, karena kita mengenang dan memperingati kematiannya di kayu salib. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, ada kebenaran selanjutnya yang menarik kita ketahui, bahwa ketika Tuhan Yesus sudah dikatakan mati di atas kayu salib, maka Yusuf Arimatea, dia menghadap Pilatus untuk memohon mengambil mayat Tuhan Yesus. Dan dia menurunkan, saudaraku, dari atas salib itu, dan dia mengafaninya. Kemudian dia membaringkannya dalam sebuah kubur yang berada di Bukit Batu. Yusuf Arimatea memberikan teladan bagi kita. Dia begitu peduli dengan kondisi keadaan yang terjadi pada saat itu. Dia memiliki kepekaan ketika Tuhan Yesus sudah meninggal dunia, sudah mati di kayu salib. Dia bertindak dengan cepat untuk mengambil mayat Tuhan Yesus, dan kemudian dia menguburkannya. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, bagi kita sebagai pengikut Kristus dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, menjadi penting di dalam kehidupan kita untuk mengingat penderitaannya sampai dia mati di atas kayu salib. Yusuf Arimatea, saudaraku, memberikan teladan bagi kita bahwa kita harus juga memberikan kepedulian kepada sesama kita yang membutuhkan topangan dan uluran tangan. Sebab dengan teladan daripada Yusuf dari Arimatea ini, dia mengambil mayat Yesus yang berada di atas kayu salib, dia menurunkannya, dan kemudian dia menguburkannya. Kiranya berita tentang kematian Tuhan Yesus sampai dia dikuburkan, saudaraku, mari kita memahami bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita perlu ingat bahwa segala sesuatu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan dia taat menanggungnya sampai dia mati. Dan pada hari ini kita peringati sekali lagi sebagai hari kematiannya yang kita kenal dalam sejarah dunia sebagai Jumat Agung. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, mari kita dengan peristiwa ini, apa yang kita dengar lewat firman-Nya, kiranya memberi inspirasi bagi kita, memberikan kekuatan untuk kita semakin lebih lagi mengiring Tuhan, semakin bersungguh-sungguh, meski di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup. Dengan peristiwa kematian Tuhan Yesus sampai dia dikuburkan, memberikan teladan bagi kita untuk kita senantiasa mengendalikan diri, mengekang diri untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kehidupan kita hari demi hari dalam tuntunan, kasih, dan anugerah-Nya. Kiranya kita berada di Jumat Agung ini, memberi pembelajaran yang berarti bagi kita, untuk kita tetap setia mengiring Tuhan. Terima kasih saudaraku, selamat kita berada di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu, kami boleh memperingati kematian-Mu di atas kayu salib yang kami kenal dengan peristiwa Jumat Agung ini. Terima kasih Tuhan, karena pengorbanan-Mu, Kau telah menyerahkan nyawa-Mu menjadi tebusan bagi umat-umat-Mu, agar umat-umat-Mu memperoleh jalan keselamatan. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami sekalian berada dalam tuntunan kasih Tuhan, sehingga kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami berdoa bersyukur di dalam berkat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, selamat pagi, selamat kita merayakan Jumat Agung. Kiranya hari ini kita dapat memaknai kasih Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita setiap hari dalam tuntunan kasih-Nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.